Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 IPS 1, bagaimana nih kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah semua sehat ya. Gimana, masih pada semangat gak di waktu yang sudah menentukan buat makan siang ini? Masih semangat, Bu. Iya, harus dong, harus tetap semangat. Apalagi di pertemuan minggu pertama kita hari ini, karena rawan sekali ya jam 11 sampai jam 12 itu rawan sekali. Anak-anak tuh udah mulai gak fokus, entah ada yang bengong lah, mikirin wah ini nanti makan siang makan apa nih gitu kan, masih marah gitu kan. Ada yang bengong gitu, perutnya udah keroncongan lapar, pikirannya udah nggak fokus, berbagai macam gitu. Ada yang nahan ngantuk, pasti deh jam 11 sampai jam 12 itu udah mulai gak fokus pikiran anak-anak tuh. Tapi alhamdulillah nih kelas 10 IPS 1 sepertinya masih pada semangat sekali ya. Nih ya, di ruang guru tuh ibu banyak mendapatkan informasi nih. Guru-guru tuh pada bilang ke ibu, ibu Fanya kalau masuk kelas 10 IPS 1 mah jangan kaget katanya. Anak-anaknya aktif, ramai sekali katanya, pada semangat. Pokoknya Ibu Fanya jangan kaget deh kalau masuk kelas 10 IPS 1 katanya. Pada saat ibu masuk nih pertama kali ke kelas ini, wah benar sekali ya, ternyata apa yang dibicarain guru-guru di ruang guru tadi itu ternyata kelas 10 IPS 1 masih pada semangat sekali nih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Oke, baik. Kelas 10 IPS 1 ada pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Enggak, jangan dulu, sayang dulu dong. Tak kenal maka tak dekat. Lalu setelah dekat diakrabkan deh. Nah, setelah akrab baru disayangkan. Jadi tak kenal maka tak dekat lalu tak akrab maka tak sayang. Nah, agar kita saling menyayangi, pertama-tama izinkan ibu terlebih dahulu memperkenalkan diri ibu ya. Perkenalkan, nama ibu Fanya Firliamanda, usia ibu saat ini mau 21 tahun. Ibu masih tinggal bersama kedua orang tua ibu di Bogor. Lalu saat ini ibu sedang menempuh pendidikan jurusan bimbingan konseling di Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Ada lagi gak yang ingin ditanyakan tentang ibu? Nah, agar kita saling menyayangi, ibu juga pengen nih kalian, ibu juga pengen nih tahu nama-nama kalian siapa, biar kita sama-sama cepat akrab gitu ya. Ibu absen dulu ya. Baik anak-anak, ibu absen terlebih dahulu ya. Yang dipanggil namanya boleh bilang hadir ya. Anissa Hadir, Bu. Jihan hadir, Bu. Linda Hadir, Bu. Anggia Febrianti. Anggia hadir, Bu. Anggi Tirani. Ada, Ibu. Muhammad Hadir, Bu. Abdullah. Hadir. Syahira. Hadir. Fadila ada, Ibu. Oke, baik, hadir semua ya. Ya bagus, hebat ya semangatnya anak-anak semua. Baik anak-anak semua, karena kita sudah mengetahui nama kita satu sama lain, mari kita lanjutkan kepada kegiatan selanjutnya. Nah, dalam bimbingan konseling ini terdapat layanan-layanan yang digunakan dalam pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, pada hari ini kita akan menggunakan layanan informasi. Sekarang ibu mau tanya, di sini sudah ada yang tahu belum apa itu layanan informasi? Yang sudah tahu boleh angkat tangannya. Belum tahu, Bu. Nah, jadi memang
masih terdengar asing ya untuk kalian semua. Jadi pada saat Ibu menjelaskan, mohon disimak dengan baik-baik ya. Nah, layanan informasi. Jadi layanan informasi itu yaitu salah satu jenis layanan dalam bimbingan konseling di sekolah yang sangat penting untuk membantu siswa agar dapat terhindar dari berbagai masalah yang dapat mengganggu pencapaian perkembangan siswa, baik yang berhubungan dengan diri, pribadi, sosial, belajar, maupun karirnya. Nah, anak-anak semua melalui layanan informasi ini diharapkan untuk menerima dan memahami berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan kepentingan anak-anak sendiri. Nah, jadi seperti itu anak-anak, layanan informasi itu. Sampai sini semuanya sudah paham ya mengenai layanan informasi? Ya baik, karena semuanya sudah paham, kita lanjutkan kepada kegiatan selanjutnya, yaitu Ibu akan menggambarkan satu ilustrasi mengenai topik kita pada hari ini. Nah, ada seseorang yang sebut saja, kita sebut inisial A saja ya. Nah, si inisial A ini sangat sibuk sekali. Sibuk gitu ya, dari bangun tidur sampai ke tidur lagi pun benar-benar saking sibuknya sekali gitu. Untuk sarapan aja nggak sempet, jarang sekali. Makan siang jarang gitu. Pokoknya makan tuh kalau sempetnya aja, minum aja jarang gitu. Mungkin kalau lagi ingat kali ya, kalau lagi kerasa aus mungkin dia bakal minum. Mandi pun sepertinya jarang juga karena saking sibuknya gitu. Makan, mandi, sarapan sangat jarang sekali. Pola tidurnya pun benar-benar enggak teratur. Misalnya jam 12 baru tidur, jam 3 harus udah siap-siap lagi untuk bekerja. Nah, menurut anak-anak semua, bagaimana sih tindakan si A ini gitu? Apakah dia sehat melakukan kayak gitu, makannya jarang, mandinya jarang, minumnya jarang gitu? Apakah pola hidup si A ini baik menurut anak-anak? Gimana? Tidak baik, Bu. Ya, tidak baik ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang apa itu pola hidup bersih dan sehat. Nih, misalnya ada yang bertanya, Ibu, kenapa sih kok kita harus membahas topik ini? Emang nggak ada pembahasan yang lain gitu? Iya, kenapa kita harus membahas topik ini? Karena topik ini penting ya untuk kita bahas. Dengan membahas topik ini, kita semua akan mengetahui bagaimana sih cara hidup bersih dan sehat itu gitu kan. Bagaimana jika kita tidak menjalankan gitu, misalnya kita hidup seenaknya aja, makan jarang gitu. Nah, lalu setelah membahas topik hari ini, Ibu mohon sekali untuk anak-anak menerapkan pada kehidupan sehari-hari ya, karena dapat membantu kita terhindar dari berbagai penyakit yang menyerang gitu. Karena memang masih banyak sebagian siswa, lalu sebagian orang di luar sana yang yang belum menerapkan pola hidup bersih dan sehat gitu, sehingga dapat berdampak buruk untuk kesehatan. Nah, sampai sini anak-anak semua sudah paham ya mengenai tadi yang pertama kita membahas layanan informasi, lalu pembahasan apa yang kita akan bahas hari ini, semuanya sudah pada tahu ya. Nah, pada bimbingan konseling ini terdapat asas-asas yang perlu diterapkan. Oleh karena itu, pada saat pelaksanaan nanti, Ibu harap anak-anak perhatikan dengan baik apa yang akan Ibu jelaskan nanti. Dan jika ada yang ingin bertanya, boleh angkat tangannya, sebutkan namanya, misalnya Ibu Jihan ingin bertanya. Nah, lalu untuk yang lainnya, mohon untuk mendengarkan, mohon
untuk menyimak dengan baik-baik apa yang ditanyakan oleh teman yang sedang bertanya. Sampai sini paham ya? Nah, karena semuanya sudah paham, mari kita lanjutkan ya untuk kegiatan selanjutnya. Sebelum kita memulai pada kegiatan kita pada hari ini, mohon untuk berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak semua, mari kita mulai ya. Silahkan melihat poin sebelah sini. Pola hidup sehat adalah upaya setiap orang yang ingin selalu sehat, yaitu dengan memperhatikan gaya hidup yang sehat agar tubuh selalu terhindar dari berbagai macam penyakit. Tidak cukup hanya mengetahuinya, Anda juga harus memperhatikannya. Dengan pola hidup sehat, tubuh Anda akan selalu sehat dan nampak segar serta bugar. Lalu PHBS, apa sih PHBS itu? Yaitu pola hidup bersih dan sehat. Nah, PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Nah, PHBS itu jumlahnya banyak sekali, bahkan bisa sampai ratusan. Misalnya tentang makanan, tentang gizi, misalnya tentang gizi, ada beraneka ragam makanan, minuman, tablet penambah darah, lalu mengkonsumsi garam beriodium, lalu memberi bayi dan balita kapsul vitamin A. Nah, lalu ada tentang kesehatan lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan. Lalu setiap rumah tangga juga dianjurkan untuk melaksanakan semua perilaku kesehatan. Nah, pada era modern seperti ini, banyak orang yang tidak menghiraukan kesehatan tubuhnya. Contohnya mereka yang masih di usia muda gitu, yang semangatnya masih besar dan beranggapan bahwa tubuhnya itu masih kuat dan tidak bisa sakit. Padahal kita semua tahu bahwa penyakit itu bisa menyerang siapa aja, baik muda maupun tua. Contoh lain juga, orang yang tidak menghiraukan kesehatannya adalah orang yang sibuk dengan pekerjaannya. Contohnya itu seperti si A tadi ya, karena dia ngerasa mumpung masih muda gitu, dia juga ngerasa dia belum ngerasa sakit tuh, dia masih ngerasa fit gitu, sehingga dia terus-terusan tidak memikirkan kesehatan tubuhnya. Padahal namanya manusia itu pasti ada sakitnya ya jika tubuhnya tidak dijaga dengan baik. Jangankan melakukan gaya hidup sehat ya, waktu untuk makan pun sering lupa gitu. Lalu ada nih, termasuk pola hidup bersih juga adalah menjalankan pola hidup sehat, seperti menghindari konsumsi rokok, alkohol, serta hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah pola hidup bersih dan sehat. Kebanyakan dari kita menganggap bahwa pola hidup sehat adalah pola hidup yang sulit untuk dialami. Bila sulit untuk dijalani, maka kita harus mempunyai niat nih yang kuat. Dengan niat yang kuat, kita bisa menjelaskan pola hidup yang sehat. Ada banyak sekali cara yang mudah dilakukan untuk menjaga diri kita agar kita tetap sehat. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah pola hidup sehat. Yang pertama itu ada menghindari stres. Nah, setiap dari kita pasti pernah merasakan stres. Pemicu stres ini cukup beragam, mulai dari tuntutan pekerjaan, lalu masalah keluarga, lalu ada kondisi keuangan gitu ya. Stres ini juga bisa menjadi pemicu masalah kesehatan. Maka dari itu kita perlu menghindari stres agar hidup lebih sehat. Gimana Bu caranya? Yaitu caranya dengan menenangkan
menenangkan diri secara perlahan jika mulai merasa stres. Cara lain untuk menghindari stres yaitu dengan melakukan aktivitas yang menyenangkan seperti nonton film, ya, nonton drakor, atau biasanya perempuan-perempuan ya. Lalu ada membaca buku. Membaca buku juga bisa lebih bermanfaat ya, bisa menambah pengetahuan kita juga. Lalu hingga bermain bersama hewan peliharaan. Yang mempunyai hewan peliharaan di rumah pasti deh sering bermain bersama ya. Nah, lalu yang kedua yaitu ada konsumsi makanan kesehatan. Cara lain untuk menerapkan pola hidup sehat yaitu dengan mengkonsumsi makanan sehat secara rutin. Beberapa makanan yang dapat menjaga kesehatan tubuh itu ada makanan yang mengandung karbohidrat, serat, lalu protein, lemak baik, vitamin, dan mineral. Selain mempertimbangkan kandungan gizi makanan, juga kita harus mempertimbangkan porsi makanan. Pastikan konsumsikan makanan dengan porsi sesuai kebutuhan ya, jangan terlalu berlebihan juga nggak baik gitu. Misalnya bisa nambah sampai 5 centong. Nah, itu juga bisa menyebabkan tidak baik ya untuk kesehatan tubuh jika terlalu berlebihan. Nah, untuk lebih sehat juga sebaiknya kita menghindari konsumsi makanan yang digoreng. Sebagai gantinya bisa mengkonsumsi makanan yang direbus, dikukus atau ditumis. Jadi goreng-gorengan itu perlu kita hindarkan ya, maksudnya jangan terlalu keseringan, jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang goreng-gorengan karena bisa menyebabkan yang tidak baik untuk tubuh kita. Lalu ada olahraga rutin nih. Contoh pola hidup sehat lainnya yaitu dengan menerapkan olahraga rutin. Jenis olahraga yang bisa dilakukan yaitu dengan jogging ya, setiap pagi nih misalnya, atau seminggu sekali bisa sama teman-temannya nih jogging yuk, kita jogging bareng di sini, di mana nih yang biasanya menjadi tempat olahraga orang-orang atau kur ya, bisa ya. Nah, lalu bisa dengan berenang atau olahraga lainnya yang bisa dilakukan sendiri di rumah, bisa dengan sit up ya, atau lompat tali, bisa ya dilakukan sendiri di rumah. Nah, olahraga juga sebaiknya dilakukan secara rutin dengan durasi sesuai dengan kebutuhan. Ibu pernah lihat nih sekarang banyak ya di aplikasi-aplikasi online tentang aplikasi kebugaran jasmani ya. Coba deh nanti kalian pada saat istirahat atau di rumah bisa cek di HP kalian masing-masing. Nah, di situ tuh banyak sekali aplikasi-aplikasi tentang kesehatan tubuh atau meninggikan badan gitu ya. Pokoknya banyak sekali manfaat di aplikasi tersebut untuk kesehatan tubuh kita yang sesuai dengan kebutuhan atau porsinya. Nah, lalu olahraga juga merupakan kegiatan yang mudah untuk dilakukan. Nah, tapi ada juga banyak orang yang sering mengabaikannya gitu. Padahal olahraga ini merupakan kegiatan yang bisa menyehatkan tubuh kita. Apabila kita berolahraga secara teratur, maka banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita, seperti daya tahan tubuh meningkat, lalu ada bisa menguatkan tulang-tulang, lalu ada menurunkan lemak tubuh, lalu bisa juga mengurangi stres, lalu menambah kebugaran tubuh, dan masih banyak lainnya. Lalu yang keempat ada kurangi konsumsi makanan-makanan yang manis ya. Makanan manis ini biasanya menjadi kesukaan banyak orang ya gitu. Mungkin hampir semua orang menyukai yang manis-manis. Nah, namun makanan manis ini jika dikonsumsikan terlalu banyak itu juga bisa menyebabkan masalah kesehatan. Memang enak ya, misalnya kita makan yang manis-manis itu memang enak. Nah, tetapi jika terlalu berlebihan maka akan menyebabkan masalah untuk kesehatan tubuh kita. Yaitu salah satunya apa? Ada yang tahu?
Ya, betul sekali. Salah satunya itu ada diabetes. Nah, maka dari itu, untuk mencegah perilaku risiko penyakit tersebut, sebaiknya kurangi konsumsi makanan-makanan yang bermanis. Boleh mau kalian makan makanan yang manis atau tadi yang digoreng, boleh, tapi jangan terlalu banyak, jangan terlalu keseringan. Karena jika terlalu banyak pun akan menjadi masalah ya. Yang tadinya enak nih, enak banget di mulut, taunya jadi nggak baik deh ke tubuh kita, kan nggak baik juga ya maksudnya. Nah, lalu selanjutnya ada perbanyak minum air putih. Ayo, siapa di sini yang jarang minum air putih? Banyak ya, banyak orang-orang yang ibu temuin itu jarang sekali minum air putih. Entah ada yang alasannya lupa, ada yang alasannya males. Sering deh ibu nemuin orang yang males minum, padahal memang ini ya terlihat, kalau dilihat minum air putih doang, padahal itu sangat penting sekali untuk tubuh kita. Nah, air putih ini sangat dibutuhkan untuk menjalankan metabolisme. Maka dari itu, kita perlu nih mencukupi kebutuhan air putih agar kesehatan tetap terjaga. Hal ini dikarenakan manfaat air putih bisa menjaga fungsi ginjal, menurunkan berat badan, lalu menambah energi dan beberapa fungsi penting lainnya. Coba di sini ibu nanya, ibu mau nanya, ada yang tidak suka air putih gak? Suka, Bu. Ya, harus suka semua, karena air putih ini sangat penting untuk kebutuhan tubuh kita. Kalau nggak suka harus dipaksa, harus dari sekarang perlahan-lahan mulai untuk mencoba minum air putih gitu, karena benar-benar sangat penting untuk manfaat tubuh kita ini. Lalu selanjutnya ada tidur yang cukup. Posisi tidur yang baik untuk pernapasan. Nah, selain memperhatikan asupan makanan dan rutin berolahraga, tidur yang cukup juga menjadi salah satu cara penerapan pola hidup sehat. Kebutuhan tidur yang ideal untuk orang dewasa itu yaitu sekitar 7-8 jam per malam. Nah, tidur yang cukup sangat dibutuhkan tubuh agar lebih sehat dan segar. Karena tidur juga berguna untuk meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga nafsu makan, memelihara kesehatan jantung, meningkatkan suasana hati, hingga menjaga daya ingat. Nah, itulah beberapa hal yang penting tentang pola hidup sehat, mulai dari pengertian hingga penerapannya, lalu dengan memahami dan menerapkan gaya hidup sehat, maka kita bisa mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Ibu nih pasti di sini sering ya anak-anak semua pada begadang, entah itu ada yang main HP sampai tengah malam atau main game ya. Nah, jadi mulai dari sekarang itu kurangin tidurnya. Ya, jam 10 maksimal, itu jam 10 harus udah tidur ya. Jam 5 bisa bangun, sholat subuh dan menjalankan kegiatan atau aktivitas selanjutnya. Nah, lalu di sini ada manfaat pola hidup sehat. Nah, lalu selanjutnya ada manfaat PHBS gitu, atau manfaat pola hidup bersih dan sehat. Nah, manfaat ini terdiri dari manfaat PHBS di sekolah, manfaat PHBS di rumah, manfaat PHBS di tempat kerja, manfaat PHBS di masyarakat. Nah, manfaat PHBS ini secara umum adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau menjalankan hidup bersih dan sehat. Hal tersebut agar masyarakat bisa mencegah dan menanggulanginya. Nah, menanggulangi masalah kesehatan. Selain itu, dengan menerapkan PHBS, masyarakat mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan meningkatkan kualitas hidup. Nah,
Yang pertama ini ada manfaat PHBS di sekolah. Nah, PHBS di sekolah merupakan kegiatan memberdayakan siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah untuk mau melakukan pola hidup sehat dan bersih, untuk menciptakan sekolah sehat. Manfaat PHBS di sekolah mampu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, meningkatkan proses belajar mengajar dan para siswa, lalu guru hingga masyarakat lingkungan sekolah menjadi sehat. Nah, lalu manfaat PHBS di rumah tangga apa saja? Menerapkan PHBS di rumah tangga tentu akan menciptakan keluarga sehat dan mampu meminimalisir masalah kesehatan. Lalu manfaat PHBS di rumah tangga ini antara lain yaitu setiap anggota keluarga mampu meningkatkan kesejahteraan dan tidak mudah terkena penyakit. Lalu rumah tangga sehat mampu meningkatkan produktivitas anggota rumah tangga. Dan manfaat PHBS di rumah tangga selanjutnya yaitu adalah anggotanya terbiasa untuk menerapkan pola hidup sehat dan anak dapat tumbuh sehat dan tercukupi gizinya. Selanjutnya ada PHBS di tempat kerja. Nah, PHBS di tempat kerja adalah kegiatan untuk memberdayakan para pekerja agar tahu dan mau untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat ini, dan berperan dalam menciptakan tempat kerja yang sehat. Manfaat PHBS di tempat kerja yaitu para pekerja mampu meningkatkan kesehatannya dan tidak mudah sakit, meningkatkan produktivitas kerja, dan meningkatkan citra tempat kerja yang positif. Nah, lalu yang terakhir ada manfaat PHBS di masyarakat. Manfaat PHBS di masyarakat yaitu mampu menciptakan lingkungan yang sehat, mencegah penyebaran penyakit, lalu masyarakat memanfaatkan pelayanan fasilitas kesehatan. Nah, dan mampu mengembangkan yang bersumber dari masyarakat. Sampai sini paham ya apa ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Nah, selanjutnya itu mari kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada indikator PHBS di sekolah. PHBS di sekolah merupakan langkah untuk memberdayakan siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah agar bisa dan mau melakukan perilaku hidup bersih dan sehat dalam menciptakan sekolah yang sehat. Apa saja contoh PHBS di sekolah? Yaitu mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Lalu ada mengonsumsi jajanan yang sehat. Lalu ada menggunakan jam bersih dan sehat. Lalu ada olahraga yang teratur, memberantas jentik nyamuk, tidak merokok di lingkungan sekolah, itu jelas ya tidak boleh dilakukan. Lalu ada membuang sampah pada tempatnya dan melakukan kerja bakti bersama warga lingkungan sekolah untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak. Untuk menjaga kesehatan tubuh kita ini, kita perlu sekali memperhatikan kegiatan atau aktivitas dan istirahat. Setiap orang dalam kesehariannya itu selalu melakukan kegiatan. Ada yang bekerja, berolahraga, belajar seperti kalian di sekolah, bermain, dan lain-lainnya. Semua anggota tubuh yang digunakan untuk beraktivitas akan mengalami kelelahan. Nah, otak yang digunakan terus-menerus untuk berpikir juga akan mengalami kelelahan. Selain rasa lelah, pekerjaan atau aktivitas juga bisa menimbulkan kejenuhan. Nah, dari kejenuhan ini timbullah rasa lelah, timbul dari sisa pembakaran yang terjadi ketika kita beraktivitas. Semakin lama dan semakin berat aktivitas kita, maka semakin berat juga sisa pembakaran yang ada di tubuh kita. Inilah yang disebut dengan zat pelelah. Nah, rasa lelah dan rasa jenuh ini
mengakibatkan kualitas hasil pekerjaan semakin menurun. Bila kita belajar terus-menerus, maka daya serap kita semakin menurun sehingga hasil belajarnya pun menjadi rendah. Begitu juga kita bekerja ya terus-menerus, maka hasilnya semakin jelek dan konsentrasinya juga menurun gitu. Jadi tidak baik ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Tubuh kita apa aja yang ada di dalam tubuh kita juga perlu istirahat. Tidak baik jika terus menerus dilakukan secara terus menerus ya. Nah, selain menurunnya daya tahan tubuh, juga bisa mudah terinfeksi penyakit. Untuk mengatasi rasa lelah dan jenuh, kita juga harus istirahat. Sisa-sisa pembakaran yang tertimbun dalam tubuh harus dikeluarkan. Sisa-sisa pembakaran diangkut oleh darah, selanjutnya dikeluarkan. Nah, proses pengangkatan dan pengeluaran tersebut memerlukan waktu. Semakin beraktivitas dan sisa pembakaran, semakin lama waktu yang diperlukan untuk istirahat. Dengan istirahat, otot-otot juga akan terasa rileks, lalu otak menjadi jernih dan jiwa pun akan menjadi tenteram. Nah, selanjutnya ada 10 kiat hidup sehat. Nah, tubuh kita memiliki sistem kekebalan tubuh yang mampu melindungi diri dari serangan penyakit. Tapi kalau sistemnya tidak bekerja dengan baik, maka terpaksa deh kita harus berobat. Nah, tidak ada salahnya ya kita mencoba berbagai kiat hidup sehat tanpa bergantung pada obat-obatan. Ada ungkapan yang menyebutkan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, berikut ini 10 tips yang dapat dipakai. Semoga anak-anak nanti dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari kalian ya. Yang pertama itu boleh dicatat ya. Yang pertama ada kenali diri, baik fisik maupun kejiwaan. Lalu yang kedua ada tidak terburu-buru merasa sakit. Nah, lalu selanjutnya ada mengusahakan variasi makanan sehari-hari. Selanjutnya juga ada menyesuaikan konsumsi dengan tingkatan umur. Nah, lalu berolahraga secara teratur sesuai kemampuan. Selanjutnya ada selalu menjaga kebersihan. Lalu ada meluangkan waktu untuk bersantai. Lalu selanjutnya ada bertunatur. Lalu mengolah pernapasan dan menggembari bacaan kesehatan. Nah, selesai untuk pembahasan kita hari ini ya. Semoga anak-anak semua setelah mengetahui apa yang tadi sudah Ibu sampaikan dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memang sangat penting ya untuk menjaga tubuh kita ini gitu, menjaga pola hidup bersih dan sehat ini karena banyak sekali manfaat-manfaat yang didapatkan dari yang kita lihat itu sebenarnya sepele gitu ya, gitu doang, tapi hal sepele itu sangat penting untuk tubuh kita agar kita tetap bersih dan sehat. Lalu setelah ini Ibu akan menampilkan tayangan video tentang kesehatan ya. Dimohon anak-anak semua memperhatikannya dengan baik-baik. Setelah tayangan video kita akan melakukan sesi tanya jawab. Jika anak-anak semua ada yang tidak dipahami, boleh ditanyakan ya, boleh angkat tangannya. Dan yang lain menyimak dengan baik-baik ya. Sekarang kita melihat videonya dulu bersama-sama, oke? Pola hidup sehat. Masyarakat saat ini sering lupa pentingnya hidup sehat. Makan makanan junk food, bermain game lupa waktu, hingga akhirnya sakit. Oleh karena itu, kita harus melakukan aktivitas untuk menjaga kesehatan tubuh, seperti
Olahraga teratur agar sirkulasi peredaran darah lancar, membuang racun, melatih otot sehingga tubuh menjadi bugar dan sehat. Tidur yang cukup. Dalam sehari, manusia membutuhkan istirahat minimal 8 jam sehari. Mandi 2 kali sehari agar tubuh terhindar dari kuman dan bakteri setelah melakukan aktivitas. Makan teratur dan bernutrisi. Biasakan makan dengan makanan bergizi, 4 sehat 5 sempurna, dan makan tepat waktu. Membersihkan lingkungan rumah agar tidak menimbulkan bau dan kuman serta bakteri tersebar di lingkungan rumah. Ya, jadi seperti itu ya video yang sudah ditayangkan. Nah, sekarang jika ada yang ingin bertanya, boleh bertanya, silahkan angkat tangannya. Kok pada diem aja? Kenapa nih? Diem aja nih, udah paham semua atau bingung nih apa yang mau ditanyain? Atau mau ibu aja nih yang nanya ke kalian? Ibu aja yang nanya ya. Nih, jika ada yang ingin jawab boleh ya. Ibu mau satu orang sebutkan langkah-langkah pola hidup dan sehat. Yuk, yang mau menjawab. Ayo, yaudah deh, ibu tunjuk aja kalau kayak gini ya. Ibu tunjuk ya. Ya silahkan. Jihan, sebutin langkah-langkah dalam pola hidup dan sehat. Ya, tepuk tangan semuanya. Jadi langkah-langkah pola hidup sehat itu ada menghindari stres, konsumsi makanan sehat, olahraga rutin, kurangi konsumsi makanan manis, lalu perbanyak minum air putih, dan yang terakhir tidur yang cukup. Sekian Bu. Bersih dan sehat ini yaitu perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Banyak ya tadi yang sudah kita bahas bersama-sama, ada langkah-langkah dalam pola hidup sehat dan bersih, manfaatnya, indikator-indikatornya. Lalu 10 kiat hidup sehat. Banyak ya. Ibu harap setelah kalian semua mempelajari topik pembahasan hari ini, anak-anak dapat menerapkannya dengan baik di kehidupan sehari-hari kalian agar lingkungan kita ini dapat menjadi bersih dan sehat ya, karena kan itu juga baik ya untuk kita juga karena kan hal itu berdampak baik ya buat kita juga gitu. Siapa lagi coba kalau bukan kita gitu yang memerdulikan lingkungan kita ini. Nah, jika kalian ingin bertanya, boleh nanti kalian datang ke ruang BK. Di sana ibu akan selalu ada di situ terus. Kalau kalian malu nih sekarang ada yang malu buat bertanya, nggak apa-apa. Kalian boleh datang ke ruangan ibu ya. Sekian ya pembahasan untuk hari ini. Ibu senang sekali dapat bertemu dengan kelas 10 IPS 1 ini. Senang sekali ibu rasanya ya. Baru pertama kali ketemu, rasanya udah sayang banget deh. Sekian ya untuk pembahasan hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nanti kita bertemu lagi di minggu depan ya dengan topik kesehatan pribadi. Kan tadi kita sudah nih mengetahui apa itu pola hidup bersih dan sehat. Nah, selanjutnya nanti kita akan
membahas tentang kesehatan pribadi. Nanti banyak nih kalian bakal nemuin hal-hal yang baru lagi dalam kesehatan tubuh kita. Ya, sampai bertemu di minggu depan. Mohon maaf jika perkataan ibu ada yang tidak mengenakan, ya ada yang menyinggung hati kalian. Ibu mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.